Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Ayu Chandra Sartika dari SDN 3 Bangkles. Perkenalkan, saya Eka Saktianingsih dari SDN 1 Sambong Rejo. Perkenalkan, saya Sopoyono dari SDN Negeri 1 Singonegoro. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sopoyono. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabar Pak Sopoyono hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat baik pada hari ini kabar saya. Begini Pak, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada kali Iya, ini, Bu. Sebagai pengawal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya Bu. Pertama-tama, saya mau mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian coaching pada hari ini. Ya. Pada coaching kali ini, ada coach dan coachee yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya. Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Ya. Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak berikan? Ya. Dan jangan lupa Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Ada kemitraan, ada proses kreatif, Ya. terus juga memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini Pak? Baik Bu, menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching pada kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present ya Bu ya, kemudian pendekatan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching saya agar coaching saya lebih terbuka lagi. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana saja yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di observasi ini? Baik Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik, yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif Bu. Kemudian juga memberikan pernyataan yang berbobot kepada coaching saya seperti yang saya ungkapkan tadi agar coaching saya itu tidak terbebani. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Menurut saya ya Bu, pada proses coaching kali ini saya ingin kan coaching ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa melakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut agar solusi itu benar-benar tumbuh dari diri coaching itu sendiri. Oke, baik Pak. Mungkin demikian dulu ya Pak observasi kali ini, dan Bapak bisa melakukan coaching terhadap coachingnya sekarang. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga coaching yang saya lakukan dapat berjalan lancar dan dapat membantu coaching saya menemukan solusi sehingga coaching saya tidak terbebani lagi dengan permasalahan yang dihadapinya. Amin, sama-sama Pak, tetap semangat. Ya Bu, sama-sama, semangat juga. Ini saya bisa bertemu dengan Bu Ayu lagi. Waalaikumsalam Pak Yono. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Yono. Saya juga senang Pak. Kebetulan saya mau cerita-cerita ini Pak dengan Pak Yono. Mau cerita apa Bu?
saya itu ada masalah yang akhir-akhir ini bikin saya pusing sendiri Pak. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu Bu Ayu agar Bu Ayu tidak lagi merasa pusing? Dan tujuan apa yang ingin Bu Ayu capai dari sharing-sharing pada hari ini Bu Ayu? Saya ingin mungkin dengan sharing dengan Pak Yono saya mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Oh, berarti tandanya Bu Ayu itu seperti merasa terbebani ya dengan permasalahan yang dihadapi Bu Ayu. Kenapa Ibu? Iya Pak, gini, saya itu di rapat pendidikan di sekolah saya itu Pak, Ya. literasinya itu warnanya merah Pak. Itu kan tandanya nilai rapot AMBK literasi saya kan di bawah KKR. Nah, itu saya kok kepikiran terus. Itu kan menjadi rapot pendidikan untuk satu sekolah ya Pak ya. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, hasil rapot yang merah itu di rapat pendidikan Bu Ayu itu literasi saja atau literasi dan numerasi Bu? Literasi saja Pak. Kalau numerasinya itu bagus Pak. Dan numerasinya itu sudah hijau nilainya. gitu. Nah, kebetulan saya itu kan guru kelas 5. Saya yang mengajari literasi, latihan literasi dan numerasinya sebelum ujian AMBK itu. Jadi saat rapotnya keluar, nilai hasilnya merah, saya ya menjadi beban saya kok masih nilainya segini. Padahal itu kan saya sudah berusaha maksimal waktu saya ngajarin Pak. Oh gitu ya Bu Ayu. Kira-kira apa penyebabnya Bu kok bisa ya rapat pendidikan untuk literasinya itu merah? Kalau boleh tahu ya Bu Ayu. Kalau saya amati mungkin penyebabnya itu dari kurangnya minat baca anak Pak. Jadi karena mereka minat bacanya rendah. Saat disuruh membaca teks yang agak banyak, terus saat membaca pertanyaan, anak itu tidak memahami maksud pertanyaan dan maksud kalimat Pak. Jadi kemungkinan waktu mereka mengerjakan soal AMBK juga seperti itu Pak. Begitu ya Bu Ayu. Iya. Kalau boleh tahu ya Bu Ayu, gambaran apa atau kira-kira apa permasalahan ini atau tindakan yang akan dilakukan Bu Ayu ke depannya? Nah, kebetulan itu beberapa bulan yang lalu saya mengikuti diklat literasi Pak di Semarang. Nah, di situ diajarkan bagaimana cara meningkatkan literasi di sekolah, terus juga pembiasaan budaya literasi di sekolah. Dan di situ diajari beberapa caranya, jadi tidak hanya diajari besok mau latihan soal literasi gitu saja enggak, tapi mulai dari memberikan perpustakaan, lalu ada membuat pojok baca juga Pak, terus ada penggunaan perpustakaan digital juga. Wah, ternyata banyak juga ya cara yang dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa yang akan dilakukan Bu Ayu. Kalau boleh tahu Bu Ayu, coba saya ingin tahu ya Bu ya, secara konkretnya gimana? Kalau secara konkretnya akan saya lakukan ya Pak, mungkin saya akan menunjukkan perpustakaan di sekolah kami Pak. Jadi sekolah kami itu ada perpustakaan Pak, tapi tidak dimaksimalkan karena memang tidak punya pustakawan. Kemudian belum pernah ada penjadwalan anak membaca di perpustakaan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, selain itu yang kedua akan memaksimalkan penggunaan pojok baca di kelas Pak melalui pembiasaan 15 menit sebelum belajar, pembiasaan membaca. Terus nanti saya juga akan mengenalkan buku digital yang bisa dibaca anak di rumah Pak. Soalnya kan anak sekarang kan biasa pakai gadget, pakai HP kan. Kalau di rumah HP itu biar tidak pakai main game aja gitu Pak. Kalau boleh tahu ya Bu ya, kira-kira kalau diterapkan di sekolah Bu Ayu berapa persen keberhasilannya menurut Ibu? Kalau menurut saya, kalau misalnya itu bisa diterapkan secara maksimal ya Pak, ya
tercapai semua dan pembiasaan literasi itu benar-benar membudaya di sekolah saya, Pak. Gitu ya Bu Ayu. Kalau boleh tahu ya Bu, selanjutnya rencana apa yang akan Bu Ayu lakukan untuk menerapkan program Bu Ayu tadi yang sudah panjenengan ceritakan kepada saya? Rencananya tentu saja karena ini hubungannya dengan sekolah, tidak hanya dengan kelas saya, maka program saya tadi akan saya ajukan ke kepala sekolah dulu, Pak. Saya ajukan kepala sekolah mengenai program menghidupkan kembali perpustakaan. Terus kemudian di kelas saya nanti saya akan menambah referensi untuk pojok bacanya. Kebetulan kan kemarin dapat buku bantuan, buku berlevel, Pak. Nah itu buku bantuan itu bisa dimasukkan ke kelas-kelas, bisa tepat sasaran karena buku berlevel itu untuk meningkatkan literasi anak, Pak. Terus setelah itu akan saya ajarkan ke anak murid saya cara membuka perpustakaan digital, Pak. Di situ anak-anak bisa membuka buku digital secara langsung, bisa juga mendownloadnya, Pak. Bagus sekali rencana Bu Ayu. Apa Bu Ayu mempunyai rencana lain untuk meningkatkan literasi tadi, Bu? Ya, rencananya yaitu tadi sosialisasi juga ke orang tua, Pak, karena nanti kalau berhubungan dengan membuka buku digital, kita membutuhkan HP, kita membutuhkan gadget. Nah, itu saya akan sosialisasikan ke orang tua, minta izin ke orang tua juga bahwa anak itu akan menggunakan HP untuk pembelajaran, baik itu di rumah maupun nanti saat kegiatan di sekolah, Pak. Oh begitu ya Bu. Kan tadi Bu Ayu menyinggung tentang buku digital. Saya ingin tahu Bu, buku digital yang diperoleh Bu Ayu itu dari mana ya? Buku digitalnya itu dari perpustakaan digital, Pak. Jadi nanti anak saya kenalan perpustakaan digital, mereka kan saya informasikan untuk membawa HP dengan persetujuan dari kepala sekolah dan orang tua, tentu saja. Dari HP tersebut nanti akan saya berikan alamat webnya perpustakaan digital. Nah, saya ajarkan cara masuk ke dalamnya, terus membuka buku digitalnya, membacanya secara langsung, Pak. Oh begitu ya Bu. Kan tadi Bu punya rencana buku digital. Dukungan apa saja yang ingin Bu Ayu peroleh? Tentu saja kalau dukungan untuk memperkuat rencana yang akan saya laksanakan, yang pertama dari kepala sekolah, Pak. Kemudian dari rekan sejawat dan orang tua siswa. Oh begitu ya Bu Ayu. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Bu Ayu agar programnya segera dilaksanakan atau dijalankan di sekolahnya? Kalau waktunya tentu saja akan segera saya mulai secepatnya ya, Pak, karena kalau berhubungan dengan pembiasaan tidak bisa langsung 1-2 kali pertemuan berhasil. Itu waktu yang lama. Jadi segera diterapkan agar benar-benar pembiasaan itu membudaya di sekolah saya. Betul sekali Bu, saya juga setuju dengan pendapat Bu Ayu. Tetapi saya ingin tahu juga Bu, komitmen apa yang dibutuhkan Bu Ayu agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar, Bu Ayu? Tentu saja kalau komitmen yang saya butuhkan dari diri saya sendiri akan melakukan rencana tersebut, melakukan kerjasama dengan kan sejawat dan wali murid, juga kepala sekolah, agar semua tadi rencana yang saya sudah susun berjalan dengan baik, Pak. Semoga rencana Bu Ayu itu dapat berjalan lancar dan didukung semua dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan orang tua siswa ya Bu ya. Nah sekarang saya mau tanya ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Pak, sudah lega karena kemarin itu kan saya tidak tahu mau cerita kepada siapa ya, Pak. Jadi cuma menjadi beban, masalah itu menjadi beban pada diri saya. Terus saya punya rencana seperti ini, tapi saya tidak ceritakan ke siapa-siapa, kan jadi hanya menjadi sebuah rencana saja, unek-unek saja. Kalau bisa sharing dengan Pak Yana seperti ini kan saya tahu ternyata
begitu ya Bu Ayu. Alhamdulillah, saya juga senang bisa berbagi dengan Bu Ayu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Ayu ceritakan lagi pada kesempatan hari ini? Kayaknya sudah cukup Pak, karena yang masalah yang utama ya itu tadi Pak. Mungkin bisa cerita-cerita besok lagi Pak. Alhamdulillah Ibu, kita bisa dapat berbagi. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat buat kita bersama dan demi kemajuan sekolah kita. Terima kasih juga untuk Pak Yono sudah menyempatkan waktunya untuk saya ajak bercerita ya Pak. Sama-sama Bu Ayu, saya juga merasa senang dapat bercerita dengan Bu Ayu dan mendapatkan ilmu baru dari cerita kita hari ini Bu Ayu. Semoga di lain waktu kita dapat juga berbagi lagi, bercerita mengenai permasalahan apa yang kita hadapi agar kita dapat menemukan solusi bersama untuk kemajuan sekolah kita ya Bu Ayu ya. Terima kasih Pak Yono. Sekarang untuk kesempatan ini saya akan punya tugas dulu ya Pak. Ya, Bu Terima Ayu. kasih. Assalamualaikum Pak. Terima kasih sama-sama Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sokoyono. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya Pak Sokoyono hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu Eka. Bagaimana perasaan Pak Sokoyono setelah melakukan coaching dengan Bu Ayu tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega karena bisa menjadi pendengar yang baik dan membantu Bu Ayu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Pada kali ini kita akan melakukan evaluasi pada coaching yang telah Bapak lakukan ya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak menilai kinerja dalam kompetensi tadi? Menurut saya ya Bu, saya sudah berusaha menghadirkan diri secara penuh dari awal sampai akhir proses coaching. Dan saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif agar lawan bicara kita itu lebih terbuka serta menempatkan diri secara seimbang dan berusaha menggali terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ayu agar mengeluarkan permasalahan yang dihadapinya dan Bu Ayu menemukan solusi agar disampaikan secara jelas kepada saya Bu. Baik Pak, dari hasil pengamatan saya tadi sebagai supervisor, waktu proses observasi tadi ya Pak, Ya, saya membahas permasalahan yang dialami coach tadi. Ya. Sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dan Ya. sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya juga melihat sudah sesuai dengan alur kita, rubrik penilaian dan rujukan. Bagaimana Pak? Apakah sudah sesuai lebih atau lebih baik dari standar yang kita rujuk? Menurut saya Bu, menurut saya itu saya sudah lebih baik dari sebelumnya karena saya sudah beberapa kali melakukan proses coaching. Kalau tidak salah Ibu, saya sudah melakukan coaching sebanyak 3 kali sehingga menurut saya sudah memenuhi kompetensi yang diharapkan dalam proses coaching yang saya lakukan dan saya ingin fokus pada 3 kompetensi yang pernah saya sampaikan pada prasupervisi yang saya ingin capai pada proses coaching Bu. Baik, namun demikian kira-kira ada yang ingin dikembangkan lagi tidak? Proses coaching yang telah dilakukan tadi dan yang akan dikembangkan itu apa dan bagaimana? Menurut saya ya Bu ya, secara menyeluruh dalam proses coaching yang saya lakukan tadi, saya ingin kehadiran penuh saya atau present, dan saya juga ingin menjadi pendengar penuh dalam proses coaching yang saya lakukan serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Tapi Bu, menurut saya belum benar-benar melakukannya dengan sempurna dan perlu dikembangkan lagi. Dari hal itu Bu, mungkin saya ingin
mengembangkan lagi alur tirta ya Bu ya. Menurut saya alur tirta yang saya lakukan itu belum berjalan berurutan. Karena kalau sudah asik mengobrol itu kadang kita itu lupa Bu dengan alur tirta yang ditetapkan dalam proses coaching itu Bu. Iya, baik. Tadi Bapak Sopoyono mengatakan ingin meningkatkan alur tirta. Lalu bagaimana ke depannya untuk meningkatkan alur tirta supaya kembali secara berurutan dalam proses coaching? Menurut saya Bu ya, kayaknya saya akan lebih sering-sering melakukan kegiatan coaching. Karena dengan kegiatan coaching, latihan coaching tadi ya Bu ya, itu sangat menarik menurut saya Bu. Dan dari hasil coaching itu menurut saya juga sangat bermanfaat untuk kebaikan kita bersama. Karena jika ada masalah yang sama kita hadapi, kita dapat menemukan solusi yang sama dari proses coaching yang telah kita lakukan sebelumnya Ibu. Iya. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang Bapak? Dan performa juga sudah meningkat, dan juga Bapak sudah merencanakan untuk mengembangkan alur kita yang mau diasah lagi. Jadi intinya Bapak sudah banyak perkembangan. Jadi apa hasil supervisi yang sudah saya lakukan itu sudah baik. Apakah Bapak mau memberikan umpan balik yang diberikan kepada saya? Begini ya Bu ya, mungkin kedepannya dalam proses coaching selanjutnya saya tidak hanya ingin saya amati itu kehadiran penuh saya atau present. Ada hal-hal yang perlu saya kembangkan lagi Bu, seperti cara berbicara, menjadi coach yang baik, dan memenuhi kompetensi dalam proses coaching, serta menjadi coach yang baik juga, serta menghindari perilaku menggurui dan mementori Bu, agar kita itu dalam proses coaching itu seimbang antara coach dan coaching. Ya, dari yang saya amati tadi Pak, tidak ada menggurui dan mementori. Kompetensi yang ingin Bapak ingin capai sudah tercapai. Benar-benar pertanyaannya mengalir, semuanya bagus. Semua langkah-langkah proses observasi ini juga sudah dilalui dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Pak. Iya Bu. Bapak bisa membantu teman-temannya meskipun teman-temannya tidak meminta bantuan kepada Bapak. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sukses selalu dan tetap semangat untuk Pak Sopoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu juga untuk WK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.